ada horizontal, dan ada momen. Ada 3 besaran belum diketahui. Jepit ya, jepit ada 3 besaran belum diketahui. Ini adalah cantilever. Balok cantilever. Kalau di bahasa Indonesia kan balok menjulur, tapi kurang ini ya, kurang populer. Balok menjulur cantilever. Bisa 3. Pernah menghitung kan? Berapa reaksinya, bagaimana gambar bidang N-nya, bagaimana gambar bidang M, dan bagaimana gambar bidang D-nya. Nah, itu di statika. Jadi cantilever ya. Oke. Ini jepit juga ada momen, ada base. Jepit untuk kaki kolom. Base plate kaki kolom. Ini juga cantilever juga. Satu jepit, satu bebas. Kalau beton seperti ini. Ini sendi. Nah, kalau sendi dibuat seperti ini tulangannya. Sendi tapi materialnya beton. Tulangan seperti ini. Nah, ini jenis-jenis tumpuan. Jenis-jenis tumpuan. Jenis tumpuan gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau di statika Anda mengenal berapa tumpuan yang pernah dihitung? Hitung reaksinya, reaksi perletakan, kemudian gambarkan bidang N, bidang M, bidang D. Jenis perletakannya berapa macam? Yang Anda ketahui? 3, Pak. 3. Apa saja ya? Apa saja? Di balok, ini sendi. Ini kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Ada roll. Maaf. Roll begini kan? Atau roll juga bisa digambarkan sederhana demikian. Demikian, garis saja gini. Nah, ini roll juga. Dan ada jepit. Nah, begitu. Ini pin. Pin. Ini sendi, sendi balok. Ini roller. Lastrum link. Nah, link ini adalah pendel. Link ini pendel batang lurus, kemudian ini disambung engsel. Kemudian ada guide, rel seperti ini. Ini reaksi-reaksinya, reaksi perletakannya. Oke, jadi penampang ya, kata kuncinya penampang. Ada pertanyaan? Penampang. Terus kemudian aplikasinya apa? Aplikasinya silakan kalau ada pertanyaan. Aplikasinya apa? Untuk apa? Pak, mau Ya, bertanya, Pak. ya Rizky, silakan. Kalau misalnya kayak tadi sendi, Sorry. terus roll sama jepit kayak gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya di suatu bangunan, Hmm. apakah sama seperti kayak kita kita kan kalau kalau misalnya mau menghitung kan digambar kayak yang tadi ya Pak, batang terus ada sendi ada roll kayak gitu. Ya, Kalau misalnya di bangunan persis kayak gitu atau kayak gimana sih Pak gitu. Soalnya ya, belum pernah lihat saya juga Pak. ya. Namanya pemodelan. Ya. Namanya pemodelan. Browsing jembatan-jembatan baja ya, jembatan baja. Nah, jembatan kereta api misalkan, jembatan kereta api bagaimana tumpuannya? Tumpuan. Nanti kelihatan di situ. Tetapi kalau misalkan itu baloknya beton atau kayu, itu ditumpangkan saja, kemudian kita asumsikan sebagai sendi atau roll. Gitu. Jadi silakan nanti browsing tumpuan pada jembatan baja. Tadi sebagian kita lihat fotonya ya. Kemudian kalau jalan layang, itu Anda kelihatan sekali itu, kalau ada girder,
Itu satunya diasumsikan sendi dan roll. Tapi yang paling memadai menggambarkan yang sebenarnya biasanya jembatan-jembatan baja, jembatan kereta api misalkan ya. Begitu. Begitu ya Zaki. Tadi yang nanya Rizky atau Zaki? Rizky, Pak. Rizky. Oke. Ya. Makasih, Kemudian Pak. ya, berkaitan dengan pemilihan mengapa tidak jepit, mengapa tidak sendi-sendi, mengapa sendi roll, itu berkaitan dengan ketentuan statis. Ya. Nanti struktur itu, balok struktur itu ada statis tertentu dan statis tak tentu. Di statika seharusnya dipelajari pada semester 1. Kalau statis tertentu, itu untuk menghitung reaksi perletakannya cukup menggunakan persamaan keseimbangan yang ada. Masih ingat persamaan keseimbangan itu apa saja? Ada 3 persamaan keseimbangan. Momen, ya, Ya, terus? sigma M, sigma V, sama sigma N. Iya, hampir. Jadi jumlah momen pada satu titik sama dengan 0. Sigma M sama dengan 0. Ingat sama dengan 0-nya itu. Jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Atau sigma H sama dengan 0. H itu horizontal. Jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Atau sigma V sama dengan 0. Ada 3 persamaan keseimbangan. Nah, jika untuk menghitung reaksi perletakan itu menggunakan persamaan keseimbangan, itu kita sebut sebagai statis tak tentu. Tertentu, ya. Terbalik. Statis tertentu. Tapi jika tidak bisa menjadikan statis tak tentu begitu. Anda baru belajar statis tertentu saja. Nanti semester 3 baru belajar statis tak tentu. Itu pemilihan. Jadi nanti ada statis tertentu, ada statis tak tentu. Review. Ya. Ini kelihatan apa nih di screen? Putih, Pak. Putih doang, Pak. Whiteboard ya, ini whiteboard namanya. Jadi tadi kesimpulannya 3 jenis dulu. Jadi kalau ini ada balok, kemudian ini ada sendi, ada roll, ini statis tertentu ini. Ini disebut sebagai simple beam. Balok sederhana. Seterusnya nanti kalau ada mendengar balok sederhana, itu seperti apa? Ternyata balok lurus, satunya sendi, satunya roll, begitu. Balok sederhana. Tapi kalau misalkan ada balok, kemudian satunya bebas, kemudian satunya ini dijepit, tadi apa namanya? Balok Cantilever. Level. Cantilever. Jadi kalau misalkan ini ada bebannya, ya, kalau ada beban, misalkan ini ada beban seperti ini, maka nanti ada reaksi dia pada sendi ini reaksinya demikian. Vertikal ini satu demikian. Jadi reaksinya ini ada, misalkan ini A, ada horizontal A, ada vertikal A, kemudian ada reaksi di B ini. B. Kan begitu ya statikanya? Ini statis tertentu balok sederhana. Jadi untuk menghitung HA, VA, RB itu cukup digunakan persamaan keseimbangan yang ada. Sigma momen sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan. Equilibrium equation. Syarat persamaan keseimbangan. Ada 3. Kalau yang cantilever bagaimana reaksinya? Di sini nggak ada reaksi, yang kiri adanya reaksi ini saja. Vertikal,
Horizontal misalkan demikian. Kemudian ada reaksinya momen. Nah, momen. Jadi ada momen, ada vertikal, ada horizontal. Kalau jepit itu tiga reaksi kalau jepit. Kalau sendi ada 2 reaksi. Kalau roll 1 reaksi, arahnya tertentu tegak lurus perletakan. Nah ini nanti untuk menentukan, mengkelompokkan apakah statis tertentu atau tidak tertentu gitu. Apakah ini pernah dipelajari di statika 1 menentukan ketentuan statis dan tidak tertentu dan statis tertentu? Kenapa? Pernah ya? Oke, review lagi. 2 tipe balok, ada lagi 1 tipe balok. Ya. Apakahnya itu? Tidak, masih banyak ya, tipe baloknya masih banyak. Jadi misalkan ada balok lurus ini, balok lurus seperti ini, kemudian ada tumpuan, sendi, roll, ada roll, ada roll, roll terakhir. Namanya balok apa ini ya? Baloknya menerus, tumpuannya banyak. Balok Gerber. Hampir. Ya, tapi kalau gambarnya seperti ini namanya balok menerus. Balok menerus. Balok menerus. Atau continuous beam. Continuous beam. Beam. Oke, tumbuhnya banyak. Ini adalah statis tidak tertentu. Jadi baloknya ini statis tak tentu. Tidak tertentu. Jadi kalau statis tidak tertentu, Anda belum bisa menghitung ya. Belum dipelajari, karena baru dipelajari statis tertentu. Nah, karena sudah dipelajari, kalau balok Gerber sudah pelajari ya. Nah, supaya menjadi statis tertentu, maka di sini dipasang engsel, sekalian sambungan engsel begitu. Dipasang sendi, engsel, sendi. Sehingga namanya beda, namanya sekarang balok bersendi. Ini menjadi statis tak tentu, menjadi statis tertentu. Jumlah sendinya sama dengan tumpuan dalam. Ini tumpuan dalam 1, 2, 3. Jadi sendinya itu 1, 2, 3. Pertama kali menurut literatur itu yang menemukan siapa? Dulu yang buat seperti ini. Nah, ini kan tadi katakan ada. Nah. Sehingga di literatur lama disebut ini sebagai balok Gerber. Tapi kalau Anda lihat literatur sekarang nggak ditemukan lagi. Istilahnya sekarang apa? Balok bersendi. Jadi pin continuous beam. Jadi balok menerus yang dipasang sendi. Yang beri Gerber. Oke, ini menyangkut tentang statika ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Statika. Oke, kita kembali ke penampang. Kita kembali ke penampang.
Jadi dalam penampang dan nanti ada beberapa besaran yang harus diketahui. Nah, ini kita gunakan contoh baja, ya, baja saja. Kita gunakan contoh baja. Nah, kelihatan ya, white flange ship. Jadi bentuknya white flange. Masih ingat mana flange-nya? White flange ship. Yang atas bawah. Ya, tuh, ya. Sayap. Kenapa sayap? Ya, yang mendatar itu sayap itu. Kalau yang vertikal, jadi yang vertikal. Jadi ini flange. Terlalu kecil nggak gambarnya ya? Ini flange. Ya. Bacanya beginilah flange. Flange. Tulisan aslinya begini. Bahasa Inggris. Ya. Flange. Yang tengah ini badan. Atau web ya. Web. Akhirnya nanti di dalam setelah selesai semester 1 dalam topik yang pertama tadi ada penampang seperti ini. Nanti ada dimensi. Kita besarkan dikit ya, nggak usah. Ada dimensi ini. Berapa lebar, berapa tinggi dimensi. Jadi WF. Jadi misalkan WF 100, kemudian 6, itu artinya B-nya 100, hanya 100, T-nya 6, T1-nya 6 ini. Begitu. Notasinya seperti itu. Jadi nanti untuk profil-profil baja ini dibuat di pabrik, sehingga Anda tidak bisa membuat di lapangan. Nanti pabriknya akan mengeluarkan katalog seperti ini. Oke. Kembali ke besaran karakteristik penampang. Profil ini, IWF, itu memiliki luas. Jadi selain ukuran, H dikalikan B, T1, T2, jari-jari. Itu luas. Berapa luas penampangnya? Sudah ada ini. Dalam satuan cm persegi. Berapa berat per meter panjang ada. Jadi kalau ini sumbu X, berapa IX ada, berapa IJ. Bisa menghitung kan Anda? Kemudian jari-jari girasi. Jadi kalau momen inersia penampang itu dimensinya luas kalikan jarak kuadrat. I, luas kalikan jarak kuadrat. Luas kali jarak kuadrat. Satuannya kalau cm apa? Luasnya cm pangkat 2 dikalikan jarak kuadrat cm pangkat 2. Jadi satuannya 4. I 4 gitu. Jangan lupa ya, I itu satuannya cm per 4. Kemudian ada turunannya, jari-jari girasi. I, jari-jari girasi. I kecil, bisa R kecil, notasinya, atau I kecil. Besarnya sama dengan akar dari I, akar pangkat 2 dari I dibagi dengan A. Ini adalah jari-jari girasi. Ada ini, IX, ini IJ. Kemudian ada modulus section, Z. Besarnya sama dengan I. Jadi kalau ZX besarnya sama dengan IX dibagi dengan EX. ZJ besarnya sama dengan IJ dibagi dengan EJ. Ini EJ-nya ini EJ, ini EX. Ya. Nah, itulah yang sudah Anda pelajari pada semester 1, menghitung nilai-nilai ini.
Ingat ini nanti akan digunakan seterusnya ya, akan digunakan seterusnya. Basic ini. Jadi suatu penampang. Ini saya ambil contoh profil saja. Ada IX kecil, jari-jari girasi, radius of duration of area. Kemudian ada modulus section. Ini modulus section. Ada IX, ada IJ, satuannya diameter 4. Oke. Kemudian ada yang lain. Ada yang lain nanti. Tadi I simetris. Bagaimana kalau tidak simetris? Bagaimana kalau tidak simetris? Bagaimana kalau tidak simetris? Kita harus carikan gambarnya di mana tadi? Carikan gambarnya. Oh ini. Oke. Bagaimana kalau tidak simetris? Nah, ada profil siku tidak sama kaki. Ini profil siku penampang baja, bentuknya L, tidak sama kaki. Unequal angle. Jadi tidak sama kaki. Jadi kalau digambarkan sumbunya, ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini titik pusat di sini. Anda bisa menghitung IX dan IJ. IX dan IJ bisa dihitung. IX dan IJ bisa dihitung. I kecil. Titik pusatnya, CX, CY-nya bisa dihitung. Tetapi dalam desain nanti, karena tidak simetris, itu ada yang namanya momen inersia ekstrim. Ada namanya momen inersia ekstrim. Jadi sumbu X ini berotasi sebesar alfa. Jadi ini misalkan U, sumbu U atau X aksen, kemudian satunya sumbu V atau Y aksen. Y aksen. U, V atau Y aksen. Sehingga ada rotasi, maka nanti akan dapatkan berapa momen maksimumnya, berapa momen minimumnya. Sehingga Anda bisa menghitung momen inersia ekstrim. Nanti dalam perhitungan berikutnya, dalam kolom misalnya, kita akan gunakan minimum dan maksimum. Ada minimum dan maksimum. Kemudian tangan θ-nya berapa, tangan alfanya berapa, dari sini. Kemudian ZX-nya berapa, ZY-nya seperti ini. Nah, ini sudah dipelajari juga di semester 1. Momen inersia ekstrim. Kesimpulannya, Anda semua harus bisa membaca tabel profil baja ini ya. Ini harus bisa nih membaca. Ini apa? Besaran-besaran apa? Sudah tahu semua. Karena sudah dipelajari. Ini aplikasi untuk baja. Nanti aplikasi untuk beton ada lagi, seperti profil dengan bentuk asto tadi. Profil dengan bentuk asto tadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Unequal. Ini saya kirim semua nanti ya, saya kirim. Ingatkan kalau lupa. Ini saya kirim. Ya. Ini nggak ada satu ya, ada lengkap ya. Mumpung lengkap, dibuka semua on cam, ya, camnya akan saya screenshot biar kelihatan. Ini ada balok, kemudian ada gaya.
Bisa dilihat gambarnya, animasinya? Bisa, Pak. Ya. Ini adalah gaya normal. Gaya yang sejajar dengan sumbu batang atau berimbit, gaya normal. Tekan atau tarik nih? Tekan, Pak. Tekan. Pak. Tekan. Oke, tekan. Jadi, akibat gaya normal ini, jadi ini kita sebut sebagai gaya normal. Kita sebut sebagai gaya normal. Ini misalkan gaya normal N atau P ya, N. N begitu. Ini juga N. Kemudian kalau kita potong di sini, kita potong. Ini kita gambarkan bulat. Ini penampangnya. Penampangnya begitu. Maka akan ada tegangan. Tegangan normal sama dengan N per A. Ini luasannya, ini A. Jadi gambarnya nanti, gambar tegangannya, ini atas, demikian. Nah, gambar tegangannya seperti ini. Nah, ini gambar tegangannya. Ini adalah gambar tegangan normal yang bekerja pada penampang. Ini tegangan normal. Besarnya sama dengan N per A. Begitu. Tegangan akibat gaya normal. Ini bisa tarik, plus tarik. Perjanjian saja ini, tekan. Dengan saya perjanjiannya seperti ini. Banyak literatur perjanjiannya seperti itu. Tarik, tekan. Kalau terbalik gimana perjanjiannya? Boleh, tapi jangan dengan saya. Dengan referensi lain, dengan orang lain boleh. Tapi saya perjanjiannya tarik adalah plus. Itu adalah tegangan tekan. Selain tekan juga tarik, sama juga. Nah, ini tekan. Ini tarik. 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 Normal juga ini tarik. Sehingga Anda kalau menggambarkan statika, menggambarkan gaya normal, itu ya seperti ini. Besaran normalnya seperti itu. Nah, kalau ini akibat apa nih? Perintah. Bukan, momen ya. Momen itu membuat lentur seperti ini. Lentur. Jadi ini lentur ya. Tadinya lurus, baloknya tadinya lurus. Demikian. Akibat beban akan terjadi lentur. Melengkung dari sini, lentur. Nah, lentur. Lentur ke bawah nih. Namanya defleksi. Ini akibat momen. Momen lentur. Jika setelah melentur bagian atas tertekan, memendek ini kan, bagian bawah tertarik, maka bagian bawah itu serat bawah ini, tarik, maka disebut momen positif. Berapa tegangan yang terjadi? Tegangan yang terjadi ini di atas atau di bawah. Ini serat atas atau serat bawah. Ini besarnya sama dengan M dikalikan J atas dibagi dengan I. Jadi kalau penampangnya persegi ini sumbu X, maka ini IX. Gitu. Yang bawah, M dikalikan J bawah dibagi dengan IX. Nah, khusus momen positif, maka bagian atas ini adalah negatif, tegangan tekan. Serat bawah
tarik, jadi ini positif. Nah, begitu. Sudah dipelajari juga. Sudah pelajari juga. Kan begitu ya? Oke. Sudah kan? Amira sudah pelajari ini dulu. Rizky, Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ian, sudah. Sudah, Pak. Oke. Lanjut. Itu agregat momen. Nanti kita menghitung berapa deformasinya. Kalau ini apa ini? Coba bahasakan. Ini dari momen kayak normal. Ini apa ini? Lintang, Pak. Coba. Kalau ini tangan Anda seperti ini, kemudian ada gaya ke sana, ada kebalikan gitu. Diapakan namanya tangannya? Lintir. Diputar. Dilintir, Pak. Iya. Diapain? Diapakan? Lintir. 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 Pelintir. Bahasa baku, bahasa Indonesia, Diperas. Diputar. 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 Oke. Coba cari bahasa Indonesia apa sih itu? Puntir. Nah, puntir. Jadi ada gaya dalam namanya puntir. Puntir. Bukan pelintir ya, puntir. Kesepakatan saja puntir. Atau torsi. Torsi. Nah, torsi. Puntir. Ini kita pelajari sekarang. Jadi nanti dalam balok itu bisa mengalami puntir. Jadi misalkan ada balok seperti ini, misalkan ada balok ya, balok. Ada balok seperti ini. Ini balok. Tapi baloknya ini ada platnya. Oh, sorry. Ada balok ini. Kemudian ada baloknya seperti ini juga baloknya. Oke. Nyambung ini ya, penyambung. Kemudian ada beban. Ada beban di sini. Bebannya di sini. Nah, balok ini akan mengalami puntir. Ya kan, dipuntir demikian kan? Nah, puntir torsi. Ini beban P, ini torsi. Jadi dalam menghitung balok ini nanti, ini kena puntir baloknya. Torsi. Kena torsi. Ini kita pelajari sekarang. Semester ini. Torsi. Puntir. Lanjut. Satu lagi. Nah, ini baru yang disebut sebagai geser gaya lintang. Jadi kalau gaya lintang itu mengakibatkan rusak seperti itu baloknya. Jadi kalau gaya lintang itu mengakibatkan rusak seperti itu. Ini akibat gaya lintang. Gaya lintang. Jadi ini naik, ini turun begitu ya. Oke, geser, punch, gunting lah. Tegangan geser akibat gaya lintang besarnya sama dengan gaya lintang dikalikan statis momen dibagi dengan lebar titik yang ditinjau kalikan I. Kan begitu rumusnya ya? Rumusnya seperti itu. Dengan kombinasi.
akibat geser lintang. Oke. Oke, lintang. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak sepertinya. Ya, nggak ada ya. Ini ada satu soal tentang gaya lintang. Coba nanti dikerjakan ulang ini ya. Ini sesuai dengan semester kemarin terakhir ya. Gaya lintang. Ada jawabannya. Ini coba nanti dicoba, dihitung-hitung, kemudian hasilnya apakah sama. Jadi nanti ada kunci penyelesaiannya. Sebentar nih. Oke. Ya. Coba nanti dihitung ya. Baca soal dengan teliti, kemudian dihitung ulang. Ada kuncinya. Yang latihan 13 saja. Ini sebagai review minggu ini terhadap materi yang lalu. Selanjutnya nanti, nah ini minggu depan kita bahas ini. Minggu depan kita bahas. Oke. Ya. Dicatat di buku masing-masing, di kertas masing-masing nanti. Oke. Nanti tentukan titik-titiknya. Jadi oke. Tentukan titik-titiknya. Tadi dikumpulkan atau tidak? Gimana? Dikumpulkan nanti. Nggak usah. Jadi karena review silakan dikerjakan ya. Diwakili juga boleh asal benar. Tapi di hadapan baca ya, masing-masing baca begitu. Jadi nanti tentukan titik-titiknya. Ini misalkan sumbu X. Netral aksis, ini garis netral. Ini sumbu X ya, sumbu X. Tentukan ini titik 1. Titik 1. Ini titik 2. Titik 3. Titik 4. Nah. Ke bawahnya simetris. Jadi nanti ke bawahnya simetris. Jadi ini sama dengan titik 3 ya. Ini misalkan 5 itu sama dengan 3. Ini 6 sama dengan 2. Ini 7 sama dengan titik 1. Gitu. Gambarnya ini adalah gambar atau diagram distribusi tegangan geser. Tegangan geser. Nah, begitu. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Pak, dari Bapak ada handout yang bakal dibagikan ke kita nggak Pak? Ya, yang saya jelaskan tadi saya bagi semua. Oh iya Pak. Kalau lupa diingatkan. Jadi selain ini saya, kalau filenya kebesaran saya pecah. Jadi nanti saya akan kirim file ini, terus profil tidak sama kaki, profil IBF, apalagi ya, structure and force tadi saya kirim aja via WA ya. Ya Pak, makasih. Ya. Oke, begitu. Nah, ini 3 kali 50 menit, 3 jam.
Saya sudah ngoceh 2 jam. Ya. Anda merasakan ya, wah udah bosan sekali ini. Kapan selesai? Ya sekarang selesai ini. Ya, bisa istirahat. Nanti sore ada kuliah nggak? Nggak ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Kosong, Pak. Ya lah Pak. Bisa untuk mengerjakan 1 jam ini kan, 20 menit lumayan untuk mengerjakan. Tapi nggak usah saya tungguin ya. Jadi setelah ini kalau nggak ada pertanyaan, boleh meninggalkan ruang Zoom, istirahat, makan siang masing-masing gitu. Ya. Ini semua sudah di Bandung atau ada yang di luar Bandung? Pertanyaannya sama? Selain semua, kemarin Pak. ada. Di Bandung semua ya? Udah kayaknya Pak. Ya. Selalu saya tanya, siapa paling jauh di luar kota, ada nggak? Kuningan paling jauh, Pak. Iya, Kuningan kemarin siapa namanya? Anwar, Pak. Keluar Pak. Ini Amar Kuningan ya? Ya. Di screen Pak. kelihatan siapa? Di screen kelihatan siapa? Anwar Ubaidi kan? Iya, Pak. Ya. Lagi di Ciwaruga atau di Bandung atau di Kuningan, Anwar? Sedang di mana sekarang? Di Ciwaruga, Pak. Di Ciwaruga. Ya. Tadi kos di Bandung ya. Oke, jadi nggak masalah. Goblok. Gimana? Kuningannya di mana nih Anwar? Di kolam ikan Di Luragung, Pak. Luragung. Itu Berapa perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya, Kuningan ke timur ya. Iya. Iya. Berapa kilo dari Kuningan? Luragung. Apanya, Pak? Berapa kilometer jaraknya? Dari Bandung 170, Kalau dari Kuningan? dari kotanya 25. Oh, udah perbatasan ya. Ya. Oke, dan satu lagi nanti sistem satuan itu langsung aplikatif ya, sistem satuan. Ada sistem satuan SI gitu ya, sistem SI. Sambil jalan nanti sistem satuan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan selesai, boleh meninggalkan ruang Zoom. Agung ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah Oh, cukup. ya. Cukup, sip ya. Oke. Zaki? Enggak? Bisa Pak, bisa. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu Senin nanti ya. Senin, PBG. Saya lupa PBG kemarin saya sudah kirim apa ya? Sudah kirim materi juga ya? Ini, buku ini Pak. Ya. Dilihat itunya ya, daftar isinya, strukturnya seperti apa gitu ya. Ya. Baik. Oke, selamat siang. Boleh meninggalkan ruang Zoom. Selamat Baik, siang. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Selamat siang juga, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Jangan lupa Terima kasih, Pak. Sipil. sejahtera.